Jika ada satu tim yang patut diberi gelar sebagai tim dengan comeback performa terbaik musim ini, maka tim itu adalah McLaren. Kita tentu ingat, di bulan Februari yang lalu, di mana McLaren dengan segala pesimisme yang mereka umbar ketika merilis mobil baru mereka. Rasa pesimis yang kemudian membuat semua persiapan mereka untuk musim 2023 menjadi berantakan dan berujung ke McLaren yang mengalami balapan pembuka terburuk selama 3 dekade kiprah mereka di F1. Gagalnya McLaren dalam memenuhi target development dan kesalahan pendekatan ketika pengembangan mobil jadi alasan yang terus-menerus diumbar oleh Andrea Stella ketika ditanya kenapa performa mereka begitu jeblok di awal musim. Tetapi, meski mengumbar pesimisme mengenai performa mereka yang bakal apa adanya di beberapa balapan pembuka, Andrea Stella yang jalani musim debutnya sebagai tim prinsipal McLaren juga menjanjikan development lanjutan untuk mengembalikan performa tim. Tidak seperti politisi-politisi yang kampanye, Andrea Stella menepati janjinya dengan mengeluarkan serangkaian upgrade mobil yang secara perlahan tapi pasti mulai membangkitkan performa McLaren menjadi lebih kompetitif. Penampilan McLaren mulai menanjak semenjak upgrade besar-besaran yang diluncurkan di GP Austria. Sejak itu raihan poin mereka terus meroket, di mana dari hanya bisa kumpulkan 17 poin dalam 8 balapan pembuka, menjadi 155 poin terhitung sejak Austria. McLaren juga sudah meraih 5 podium sampai sekarang, dengan 4 diantaranya diraih oleh Lando Norris. Mereka juga mampu start dari urutan top 3 sebanyak 4 kali jika dihitung sejak Austria dan bisa menunjukkan jika mereka mampu menjadi pesaing terdekat Red Bull di beberapa kesempatan. Di atas kertas, performa mereka jika dilihat dari gap waktu dengan posisi teratas memang menunjukkan perubahan positif semenjak upgrade di Austria dan tak dipungkiri lagi jika Andrea Stella berhasil memimpin tim ini untuk bangkit dari keterpurukannya di awal musim. Peningkatan performa yang dibuat McLaren sangatlah besar, karena mereka bisa memangkas dan mendapatkan waktu sampai 1,5 detik dari merubah konsep mobil di pertengahan musim. Dari tim yang kesulitan meraih poin, tiba-tiba menjadi tim yang mampu bersaing secara reguler di 5 besar atau bahkan di zona podium. Sesuatu yang harus diakui lumayan sulit dilakukan di era sekarang dengan segala pembatasannya. Jadi, apa saja yang dilakukan McLaren untuk mendapatkan performa kompetitif seperti sekarang? Di awal musim, Andrea Stella sudah mengatakan jika kegagalan McLaren dalam memenuhi target development mereka adalah biang kerok performanya yang jeblok. Dalam kasus ini, McLaren sedikit terlambat menyadari jika ada kesalahan dalam desain mobil launching mereka. Stella secara terbuka mengakui jika mereka seharusnya sejak awal memilih arah pengembangan mobil yang lebih agresif dan tidak terlalu konservatif, seperti di spek awal MCL60. McLaren kemudian memutuskan mengorbankan balapan-balapan awal selagi berpacu dengan waktu untuk membuat spesifikasi baru atau spek B dari MCL60. Spek B tersebut diprioritaskan dengan tujuan untuk mengatasi 2 permasalahan utama yang ada di mobil McLaren, yaitu distribusi downforce yang kurang optimal dan efisiensi aerodinamika yang selama ini membuat mereka lambat di lurusan. Ada 4 area yang dirombak total oleh McLaren. Pertama dan yang paling jelas terlihat adalah sidepod. McLaren sejatinya sudah bergerak ke model-model desain seperti Red Bull pada pertengahan musim 2022. Namun tahun ini, McLaren mengembangkannya lebih jauh lagi dengan membuatnya makin lebar dengan potongan undercut yang lebih besar di bawahnya. Selain itu, mereka juga mengkombinasikannya dengan desain slide pod atau air terjun khas Aston Martin di bagian atasnya. Desain semacam ini memang sedang menjadi tren di musim 2023, dan dengan keberhasilan Aston Martin yang bisa merebut banyak podium di awal, tentu tidak salah jika McLaren mengadopsi desain mereka. Slide pod akan memberikan energi kepada airflow yang lewat dan dialirkan menuju diffuser untuk memaksimalkan downforce di area belakang mobil. Perbedaannya dari Aston Martin adalah McLaren mampu membuat komponen gearbox mereka sendiri dan lebih punya kebebasan dalam menyusun geometri suspensi belakang serta area cook battle. Hal itu membuat McLaren lebih leluasa untuk memaksimalkan airflow dari slide pod mereka ke arah diffuser. Lalu perombakan kedua di MCL60 ada di bagian floor. Floor jelas jadi salah satu bagian yang sangat diperhatikan dalam regulasi mobil ground effect, karena di bagian inilah downforce paling besar dihasilkan. Apalagi musim ini mereka terpengaruh dengan regulasi baru yang mengharuskan ketinggian floor naik sebesar 15 mm. Sayangnya kami belum mendapat gambaran tentang seperti apa elemen underfloor di McLaren, tetapi kita bisa lihat development mereka dari desain luarnya. Di area pinggir floor di bawah sidepod, McLaren berubah dari desain yang sebelumnya memakai model separator mirip Ferrari menjadi model yang lebih terkoneksi.
McLaren ingin mengunci area ini dengan menghasilkan vortex atau pusaran angin yang dihasilkan dari interaksi antara aliran angin di atas floor dengan angin buangan dari underfloor. Hal itu dapat membantu performa downforce yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dan lebih optimal. Selain dari area pinggir floor, McLaren juga sedikit merombak area leading edge mereka dengan tujuan untuk menyederhanakan airflow yang bekerja di area tersebut dan membuat performa mobil lebih bagus di tikungan lambat yang selama ini jadi kelemahan mereka. McLaren diketahui juga melakukan development yang cukup masif di area diffuser, yang mana ini cukup terlihat dari performanya yang kencang di tikungan-tikungan cepat. Selain floor dan sidepod, tak lupa McLaren juga sedikit memodifikasi sayap depannya. Mereka mengikuti inovasi-inovasi dari tim seperti Mercedes dan Red Bull untuk memprioritaskan pembuatan desain outwash untuk mengalirkan airflow keluar mobil atau ke samping bodi mobil. Ini bisa diraih dengan mengatur gap antara flap di sayap depan dengan end plate. Aliran outwash selain memberikan efisiensi bagi aerodinamika, tetapi juga memberikan sayap depan energi yang lebih dalam menghasilkan downforce. Outwash juga bisa membantu kinerja floor dengan bergabung ke vortex di samping mobil. Lalu, bagian terakhir yang dirombak McLaren musim ini adalah sayap belakang dan beam wing. Salah satu keunggulan Red Bull adalah cara mereka membuat bagian belakang mobilnya bekerja secara harmoni dan saling terkoneksi satu sama lain. Hal inilah yang dicoba untuk diterapkan oleh McLaren yang ingin memaksimalkan elemen beam wing mereka untuk bisa bekerja secara efisien serta membantu efektivitas dari DRS. Selain beam wing, mereka juga mengadopsi tren sayap belakang yang sedang naik daun tahun ini, yaitu dengan memodifikasi sambungan end plate dengan flap bagian atas di rear wing menjadi seperti terpotong secara ekstrim. Fungsinya adalah untuk membentuk vortex dan meningkatkan downforce yang dihasilkan. Untuk mengurangi drag yang dihasilkan, McLaren menambahkan journey flap yang berada di atas flap DRS sayap belakang. Kombinasi vortex dan journey flap yang membuat sayap belakang bisa bekerja lebih efisien dengan downforce yang besar, tetapi drag yang dihasilkan bisa diperkecil. Dengan 4 update kunci yang mereka luncurkan sejak GP Austria tersebut, McLaren berubah jadi tim langganan KO di Q1, menjadi tim yang sering buat kejutan di 3 besar. Sekarang, tinggal bagaimana McLaren membawa momentum development mobil mereka yang gacor ini ke musim depan. Keputusan Andrea Stella untuk merombak struktur manajemen teknis di tim nampaknya mulai membuahkan hasil yang positif. James Key, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur teknis, dicopot jabatannya dan digantikan oleh Peter Prodromou. Stella merupakan figur lama di F1, dan dia tahu betul seperti apa kualitas dari Peter Prodromou, yang merupakan mantan chief aerodinamika di Red Bull dulu. Progres McLaren tahun ini tentunya adalah kontribusi besar dari Peter yang merupakan satu dari 3 perombakan besar-besaran di internal tim yang akan rampung pada 2024 nanti. Seperti yang kita tahu, jabatan direktur teknis di McLaren dibagi menjadi 3 bidang, yaitu aerodinamika, desain, dan konsep. Aerodinamika dipegang oleh Peter Prodromou, lalu divisi desain akan diisi oleh mantan figur senior di Red Bull, Rob Marshall, dan divisi konsep akan dihuni oleh ex-kru Ferrari, David Sanchez. Keduanya akan bergabung pada 2024 nanti, dan bakal memperkuat aspek teknis dari McLaren. Rob Marshall merupakan salah satu yang patut dinanti kehadirannya, karena dia merupakan desainer ternama dan sangat berpengalaman di Red Bull. Selain dari sisi kualitas SDM yang ditingkatkan, wind tunnel baru juga sudah bisa digunakan akhir tahun ini untuk pengembangan mobil 2024. Semua dilakukan McLaren karena mereka sadar dengan situasi mereka dan F1 sekarang akan sangat memalukan jika tim tidak melakukan perubahan yang signifikan. Aston Martin sepertinya sudah membuat McLaren kepanasan dan bergerak cepat dengan memperbaiki SDM serta infrastruktur mereka. Terlebih dari itu, McLaren sekarang mempunyai 2 pembalap yang sangat bertalenta di F1, yaitu Lando Norris dan Oscar Piastri, yang tentunya harus disuguhi dengan mobil yang kompetitif. Apalagi mereka tidak ingin kehilangan Lando Norris yang sudah jadi incaran tim besar seperti Red Bull. Maka satu-satunya cara untuk mempertahankannya adalah membuat mobil yang bagus dan kompetitif untuk bersaing di papan atas. Dengan attitude dan kepemimpinan Andrea Stella yang nampaknya sangat berorientasi pada peningkatan kualitas di segala aspek, kami pikir McLaren sudah menemukan jalan yang tepat untuk bisa kembali ke tempat di mana mereka seharusnya di F1. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.